Selamat siang, saya hormati Pak Bekti Nugroho. Siap. Dan Pak Hasanuddin serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira dan merasa tersanjung nih ya. Di Nusantara bisa bekerja sama teman-teman semua dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Kita membicarakan mengenai hambatan kebebasan pers dalam demokrasi di Indonesia yang judulnya aja serem sebenarnya itu. Dan yang mengulas juga orang-orang hebat. Jadi ini penting sekali bagi kita semua untuk bagaimana pandangan-pandangan, sikap-sikap dari para tokoh-tokoh jurnalis kita di dalam kaitannya dengan kebebasan pers sekarang ini. Apalagi kebebasan pers di masa pandemi yang tentu permasalahan yang dihadapi juga sangat berbeda. Dalam situasi normal kita sekarang menghadapi situasi yang abnormal, yang tidak normal, yang semuanya serba terhambat oleh adanya COVID-19 ini ya. Dan saya kira tidak hanya insan pers yang mengalami hambatan-hambatan semacam itu. Tentu termasuk karena saya di lingkungan perguruan tinggi, juga perguruan tinggi sama permasalahannya. Walaupun sama permasalahan dalam menghadapi pandemi ya, dampak pandemi itu menyeluruh ke semua lapisan. Tetapi di masing-masing bidang tentu berbeda-beda dampaknya. Nah, di pers ini tanpa pandemi saja terus terang sudah banyak yang kembang kempis itu ya. Kalau kita bicara mengenai pers dalam artian majalah, koran, itu berapa banyak yang udah gulung tikar. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, bro. Oke. Jadi ya majalah, ya koran, yang tadinya Kompasnya berapa puluh halaman, sekarang tinggal berapa halaman. Yang lainnya apalagi sudah susah sekali untuk bergerak ya. Majalah juga demikian, yang masih bertahan sampai sekarang ya Gatra, Tempo terutama, karena berita-beritanya masih menyengat gitu ya. Jadi kalau beritanya masih menyengat, masih dibaca orang. Kalau tidak menyengat, ya lebih baik baca Detikcom atau CNN dan lain sebagainya yang singkat-singkat tapi tidak ketinggalan berita. Jadi memang perkembangan teknologi ini menyebabkan perubahan di segala bidang. Pers ini paling parah terkena dampak awalnya, ya, karena anak-anak milenial dan anak-anak yang sekarang ini itu sudah tidak pernah lagi mau baca koran, membaca majalah. Apalagi yang beritanya berat-berat, mereka itu semua baca yang ringan-ringan saja, ringan menyenangkan. Nah itu masih mereka baca. Jadi kalau yang berat-berat itu sudah enggan mereka untuk mengikuti. Dan yang masih eksis TV, tapi TV pun sekarang dengan adanya streaming di macam-macam media sosial yang ada, itu yang betul-betul memperhatikan TV itu selain berita ya, memang berita pasti masih diikuti ya. Itu Metro TV sama TV One itu berita masih sangat diikuti. Kalau RCTI hidupnya itu karena sinetron. Ya. Kalau nggak ada sinetron, apalagi cinta-cinta ini wah luar biasa itu. Nah, kalau Metro itu ya orang masih menanti Kick Andy itu masih ya, dan berita-beritanya memang sangat masih disimak oleh pemirsa, tetapi pemirsanya juga makin lama makin sedikit. Nah, tentu dampak dari keterpurukan dalam tanda petik pers nasional kita itu juga langsung berakibat kepada para jurnalis. Udah pasti itu. Terjadi
saya kira pemutusan hubungan kerja di jurnalis itu udah berlangsung lama. Coba lihat di Kompas, dulu berapa orang yang jurnalis yang bisa terserap di sana. Dengan makin menciutnya Kompas, otomatis sebagian mungkin ya itu sudah diputus hubungan kerjanya. Apalagi di koran-koran lain itu sudah otomatis itu ya. Nah, dalam situasi tanpa pandemi saja, terpaan masalah di dunia pers sudah sangat luar biasa. Apalagi masa pandemi ini yang segala sesuatunya semakin sulit kita lakukan secara normal. Nah, akibatnya insan pers juga makin tersudutkan, makin berat. Ditambah lagi adanya berbagai intimidasi yang dialami oleh insan-insan pers. Mau berani sedikit saja, waduh, bisa nyawa taruhannya. Ya. Jadi ini juga satu masalah. Saya baca di Tornya saja, tindak kekerasan yang dialami insan pers itu sebagian besar dilakukan oleh polisi. Jadi musuh insan pers ini polisi sekarang. Dan itu sangat berat sekali ya. Jadi inilah berbagai permasalahan yang dihadapi insan pers yang saya tahu masalahnya kemungkinan berat sekali. Walaupun tentu sektor lain pariwisata juga sangat berat walaupun masalahnya beda ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dampak dari COVID-19 ini dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kegiatan tidak ada ampun, termasuk negara juga akhirnya punya utang yang luar biasa gara-gara pandemi ini yang melebihi batas yang sudah ditetapkan 3% dari gross domestic bruto ya. Sekarang sudah 6% lebih utang kita. Tapi karena ini masa-masa yang sangat kritis, maka Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang menyebabkan dimungkinkan untuk melakukan utang-utang yang melebihi dari batas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini banyak faktor yang kita hadapi. Kita hanya sekarang berharap bahwa bagaimana vaksinasi ini sekarang ini kan tumpuan harapan terhadap segera hilangnya COVID-19 dari bumi persada ini kan dari vaksinasi. Sebab dari berbagai aturan PSBB lah, PMKM lah, ternyata tidak mengurangi. Ya, bahkan setelah ada PSBB, DKI juga nggak turun-turun, bahkan cenderung naik. Nah, ini kedisiplinan masyarakat kita juga sangat diperlukan di dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu tentu dalam peringatan Hari Pers ini sangat berbeda antara peringatan Hari Pers tahun lalu yang masih bebas merdeka dengan segala kebebasan kita. Sekarang dengan pandemi ini permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan mari kita dengarkan bersama pandangan-pandangan dari para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Pak Jamalul Insan dari Dewan Pers itu tentu sangat menguasai masalah pers nasional kita. Mas Arief Suditomo yang muda dan berkarya sebagai Direktur Pemberitaan dan Pemret Metro TV yang tentu di antara TV-TV yang lain Metro TV tetap salah satu yang masih berjaya. Ya. Mas Agung Supriyo sebagai Ketua KPI yang baru yang saya lihat sih wajahnya segar ya. Menunjukkan kalau orang wajahnya segar itu ya optimis, selalu optimis menghadapi masalah apapun. Siap. Kemudian Mas Bekti Nugroho yang katanya akan menyampaikan siap sebagai tim ahli Dirpolkom Bappenas yang akan menyampaikan hasil survei terbarunya tentang kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Ini satu gabungan yang luar biasa dari para narasumber dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu akan beri manfaat yang besar bagi kita semua.
Demikian sambutan singkat yang ingin saya sampaikan supaya tidak mengurangi porsi waktu mas-mas sekalian ya. Selamat berkarya dan semoga kita semua diberi kesehatan menghadapi masa depan yang semakin berat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas pembukaannya di acara yang sebenarnya lebih ke ngobrol bareng ya. Cuma melihat narasumbernya semua ini senior-senior saya semua, ingin sekali di Universitas Nusantara khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi bersama rekan-rekan yang sudah hadir sekarang, kita juga streaming di YouTube live. Teman-teman dari berbagai universitas sudah hadir. Kita harapkan hari ini menjadi momentum ya, bagaimana kita bisa mendengar langsung dari para praktisi maupun stakeholder lain di dalam industri media massa di Indonesia. Tahun 2020 kita kenang sebagai tahun yang khusus dalam sejarah di Indonesia, termasuk juga pers. Karena pandemi yang dimulai sejak Maret 2020 membawa dampak besar bagi pers dan jurnalis. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Suharyadi, ditandai dengan adanya penutupan sejumlah media. Dilakukannya berbagai efisiensi, ada pemutusan hubungan kerja, penundaan dan pemotongan gaji, dan lain sebagainya. Tentu saja itu semua akan berdampak pada kinerja media, cara kerja jurnalis, dan kesejahteraan. Namun di tengah tekanan berat sisi ekonomi juga ada ancaman lain dari sisi kebebasan. Ada beberapa catatan diantaranya dari AJI Indonesia. AJI Indonesia mencatat ada 84 kasus selama 2020 dan tadi sudah disebutkan salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kita ingin mendengar langsung. Pertama saya ingin Mas Arief Suditomo, senior saya, guru saya, mohon bisa di-share sama kita apa yang terjadi di dalam industri media massa terutama di Metro TV kaitannya dalam kebebasan pers di Hari Pers Nasional hari ini, Mas Arief. Silakan. Thank you, terima kasih Dani. Prof. Suharyadi, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, saya lihat di sini ada Mas Jamal. Sebagian pernah kerja bareng, sebagian belum. Ada Mas Bekti, ada Pak Ketua KPI, Mas Agung. Salam hormat, senang sekali bisa berada dalam satu kesempatan bersama Pak Mas Agung. Ada juga Mas Hasanuddin, kakak tercinta. Ya. Perkenalan saya sama Mas Hasanuddin rentangnya jauh banget, sejak dari zaman di Liputan 6 dulu, di mana kami dibantu untuk masuk kompleks pupuk skadar muda. Kalau enggak kita bisa ikut-ikutan diculik dulu. Dan Dani juga thank you, kayaknya baru kemarin kita ngobrol-ngobrol di Komisi 1, kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Dan apa lagi Mas? Oke. Dan teman-teman para mahasiswa sekalian, saya singkat aja. Dalam situasi kita memotret tentang apa yang kita hadapi untuk isu kebebasan pers, saya melihat ada dua hal. Pertama, ada internal, ada eksternal. Saya ingin bahas eksternalnya dulu. Kalau tadi yang disebutkan misalnya situasi yang terkait dengan peristiwa kekerasan, itu saya pikir merupakan salah satu hal yang memang ada dan akan terus ada. Namun bagaimana kita menyikapi itu, kita punya perangkat yakni hukum pidana dan mekanisme turunannya, sehingga sepanjang pihak-pihak yang berwenang memiliki keberanian, memiliki support politik, saya pikir deterrent efeknya akan bisa di manage, efek jerahnya akan bisa dibangun dengan ketegasan dan konsistensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, ada beberapa hal dalam ancaman kebebasan pers itu dari sisi eksternal terutama yang ingin saya garis bawahi lebih serius. Yang pertama adalah salah satu ancamannya adalah market system.
market system itu bagi saya jauh-jauh lebih merasuk ya, jauh-jauh lebih serius kita hadapi. Kenapa? Market system itu turunannya banyak. Ada rating system, ada revenue yang pada dasarnya amat sangat mempengaruhi bagaimana seorang reporter, seorang produser, seorang pemimpin redaksi dalam melakukan formulasi editorial. Lalu ada hal lain, misalnya taraf pendidikan itu juga memegang peranan dari sisi eksternal. Lalu ada sosial media, lalu ada yang tadi yakni aksi-aksi anarkis dari kelompok massa, lalu ada regulasi. Itu yang paling tidak saya potret sesuai dengan apa yang saya alami sendiri. Saya mulai dulu dengan elaborasi terhadap market system dan seberapa sering ya kita mendapatkan situasi di mana kita akhirnya mikir-mikir, kita bikin berita ini atau enggak, kita naikkan topik ini atau tidak, kita angkat angle ini atau tidak. Itu semuanya yang dipengaruhi oleh rating, yang dipengaruhi oleh revenue. Dan saya berani bilang bahwa hampir sebagian newsroom menghadapi itu semua. Jadi kalau sekarang kekerasan yang terjadi di jalan saat kita meliput itu biasanya terjadi di saat kita melakukan aksi peliputan. Hal ini juga terjadi sebelum kita merencanakan dalam merancang sebuah formulasi editorial, kita udah mulai pikir-pikir ini ratingnya bagus apa enggak, ini revenue bagus apa enggak. Itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya disadari atau tidak itu cukup mengancam kebebasan kita dalam menyuarakan atau melakukan editorial formulation. Lalu taraf pendidikan, banyak sekali hal yang pada akhirnya sulit untuk kita bangun. Karena gini, ada orang yang bilang dalam beberapa media teori, produk dari media itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Tapi ada yang bilang juga bahwa media itu seharusnya menjadi lokomotif dalam proses rekayasa sosial di masyarakat tersebut. Nah, hal tersebut apabila kita mau menggunakan teori yang kedua, media sebagai alat tools of social engineering, taraf pendidikan menjadi sangat penting. Dan begitu taraf pendidikannya tidak mensupport, yang ada adalah justru mengancam kebebasan pers. Kenapa? Orang-orang yang pada akhirnya bersuara berbeda dengan apa yang menjadi cerminan dari masyarakatnya, itu yang menjadi salah satu pihak atau organisasi yang akan mendapatkan reaksi dalam proses mereka melakukan pekerjaannya di sisi media. Misalnya, satu organisasi media menyuarakan tentang bagaimana SKB 3 Menteri yang melarang sekolah memaksakan kehendak mereka dalam menggunakan atribut keagamaan atau seragam yang terkait sama religi tertentu. Itu akan mendapatkan banyak tentangan waktu media tersebut menyuarakan editorialnya tentang hal tersebut. Kenapa? Karena pendidikan masyarakat di wilayah itu lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang pada akhirnya mereka membuat situasi di wilayah tersebut menjadi sangat konservatif. Nah, itu menjadi salah satu hal yang saya identifikasi sebagai ancaman terhadap kebebasan menyuarakan pendapat atau kebebasan pers. Lalu juga paham intoleransi. Itu juga merupakan salah satu bagian dari lemahnya misalnya taraf pendidikan kita. Di saat mereka tidak terpapar dengan ilmu pengetahuan yang cukup, mereka akan menjadi orang-orang yang berada di katak dalam tempurung. Begitu mereka menjadi orang yang katak dalam tempurung, mereka sangat eksklusif, tidak mau membuka diri. Mereka bisa berlanjut pada aksi-aksi yang sifatnya anarkis. Yang berikutnya adalah sosial media.
Nah, sosial media ini juga merupakan salah satu ancaman di mana sekarang banyak sekali perusahaan media yang gulung tikar. Tetapi orang-orang yang bisa melakukan praktek-praktek bermedia itu justru jauh lebih banyak karena kita mengenal adanya sebuah konsep citizen journalism. Nah, yang menjadi jurnalis makin banyak, namun bagaimana mereka melaksanakan praktek citizen journalism tersebut, mereka tidak dikungkung oleh peraturan-peraturan yang ada pada kami, pada media. Sebagai seorang jurnalis televisi, kami dinaungi oleh berbagai macam regulasi. Ada undang-undang pokok pers, ada undang-undang penyiaran, ada P3SPS, ada berbagai macam kode etik dari asosiasi, dan berbagai macam regulasi-regulasi yang lain. Dan kalau misalnya itu dilanggar, satu pun itu nggak bisa dilanggar. Kita pasti akan mendapat teguran dari Mas Agung, dan itu adalah hal terakhir yang kita inginkan sebagai insan di dunia pertelevisian adalah mendapatkan surat cinta dari KPI. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu adalah hal yang saya identifikasi dari sosial media. Nah, sosial media ini juga merupakan salah satu hal yang pada akhirnya membuat kita harus bekerja jauh lebih keras. Karena satu hal yang saya selalu banggakan adalah menjadi seorang jurnalis di media mainstream, khususnya televisi, kita amat sangat hormat, kita amat sangat patuh terhadap regulasi. Karena regulasi itulah yang pada akhirnya melindungi konsumen kita, melindungi pembaca dan pendengar dan pemirsa kita. Itu yang selalu akan saya gaungkan, karena dengan regulasi itulah yang pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan hoax dari kami. Mereka akan mendapatkan confirmed news dari kami. Mereka akan mendapatkan produk yang berkualitas dari kami. Nah, tadi saya bicara tentang ancaman terhadap kebebasan pers dari sisi eksternal. Dari sisi internalnya, saya sebenarnya banyak. Tetapi yang saya ingin identifikasi pertama adalah jurnalisme berkualitas buruk. Yang ini yang pada akhirnya akan membunuh kita sendiri dan membunuh kebebasan pers itu sendiri. Kalau pada akhirnya karena himpitan ekonomi, karena himpitan sosial, yang keluar dari atau yang menjadi produk kita adalah jurnalisme dengan kualitas buruk, maka itu adalah salah satu hal yang akan mempercepat proses kematian. Karena proses kematian dari bagaimana kita beroperasi itu akan menjadi satu hal yang penuh keniscayaan. Karena ini terkait sama hal yang kedua. Hal yang kedua adalah yang saya identifikasi secara internal sebagai disrupsi teknologi. Tadi Pak Profesor Suharyadi sudah menggambarkan cukup jelas tentang bagaimana disrupsi itu membuat berbagai macam platform media itu harus berpikir ulang, mati atau berubah. Itu merupakan salah satu hal yang kita harus pikirkan. Nah, dengan disrupsi teknologi itu kita memang mau nggak mau memang harus pertama kita memperbaiki sistem kerja, kedua menjaga kualitas, karena kalau tidak kita lakukan, kebebasan pers tersebut itu akan menjadi salah satu hal yang menjadi semboyan saja. Kita tidak akan bisa mengemban misi kebebasan pers kalau kita nggak eksis, dan itu yang pada akhirnya selalu ingin saya identifikasi sebagai salah satu ancaman pada kebebasan pers secara internal. Pertama, kalau kita melakukan praktek jurnalisme dengan kualitas buruk dan kita tidak sadar pada gerusan disrupsi teknologi. Ya, kurang lebih itu. Insya Allah kita bisa diskusi lebih panjang. Banyak hal atau banyak info yang mungkin bisa teman-teman share dari diskusi ini. Ada Mas Jamal, ada Mas Bekti, ada Mas Agung, dan kita ada teman-teman mahasiswa yang pada akhirnya bisa memperkaya diskusi atau seminar pada kali ini. Oke, Dani, saya selesaikan, saya cukupkan di sini. Ya, insya Allah kita bisa diskusi setelah kita dengar masukan dari yang lain.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Arief. Saya ingin ke Mas Bekti dulu nih. Tadi Mas Arief sudah menyebutkan ada beberapa faktor internal, ada beberapa faktor eksternal. Nah, dari Bappenas sendiri, Mas Bekti Nugroho sudah berkeliling Indonesia nih, informasi ke saya. Ada beberapa temuan yang sebenarnya belum resmi dirilis oleh Bappenas, baru akan beberapa bulan ke depan. Tapi saya ingin Mas Bekti bisa share ke kita bagaimana hambatan apa sih khusus sampai Mas Bekti kemudian direkrut menjadi tim ahli nih. Mas Bekti senior saya di RCTI dulu, kemudian juga Mas Bekti berkarir juga di Dewan Pers dan di KPI terakhir ya. Berarti harusnya sudah mumpuni nih informasi yang diperoleh. Silakan Mas Bekti. Ya, terima kasih. Mungkin saya lepas dulu ya. Ya mohon maaf kalau suaranya agak ini karena saya di warnet nih karena untuk supaya stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rektor Pak Suharyadi, Mas Arief Suditomo, senior dan pimpinan saya waktu di RCTI, yang selalu mensupport saya ketika di Dewan Pers maupun KPI, kemudian Mas Agung Supriyo, bosnya KPI, yang sampai sekarang masih menjadi bos gitu kan. Kemudian juga Mas Jamal, rekan kolega di RCTI, di IJTI dan juga di Dewan Pers. Kemudian juga Mas Suharyadi, siapa lagi yang masih belum saya sebut nih? Ya senior saya lah ya semuanya. Mas Dani sendiri, terima kasih. Dan para mahasiswa maupun kolega, teman-teman saya semua yang luar biasa nih, ternyata pesertanya sampai 80 lebih gitu ya, 81, angka yang sangat bagus. Jadi ini sebenarnya Mas Dani ini mencuri start nih, karena sebenarnya ini belum dirilis, jadi semoga saya nggak disebut sama Bappenas, dan jadi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi saya kemarin memang saya diminta membantu Bappenas, istilahnya kalau orang Jawa itu sebagai bolo dupa lah ya, sebagai tim ahli. Dan tahun ini saya nggak tahu apakah mereka masih membutuhkan atau dianggap sudah, saya belum tahu. Jadi supaya jangan sampai kok Bekti kok masih jualan Bappenas ya, padahal enggak. Ini sebenarnya karena konteksnya adalah sebagai tahun lalu ya Mas Dani ya. Supaya jangan salah paham. Nah, saya hanya melengkapi karena paparan dari Mas Arief Suditomo sudah sangat lengkap, sangat bagus dan tentu sangat kredibel, karena itu dilakukan oleh bayangkan anggota Komisi 1 pernah, Pimpret kalau nggak salah sudah di 3 media Mas ya, di Liputan 6, kemudian di RCTI dan sekarang di Metro TV gitu, sehingga sudah sangat akurat, sangat kredibel. Nah, saya hanya melengkapin saja. Jadi setelah tadi paparan dari Prof. Suharyadi, Bapak Rektor juga udah sangat bagus. Jadi intinya gini Mas Dani. Jadi hasil perjalanan kita secara virtual tentunya, tidak secara fisik, karena selama tahun kemarin kan karena pandemik sehingga kita tidak bisa menggunakan pergi daerah-daerah. Tapi intinya kalau saya boleh bagi gitu ya, di temuan kami itu ada istilahnya itu kita bagi menjadi 3 temuan gitu ya, 3 temuan. Jadi kita bagi menjadi hambatan struktural gitu, kemudian hambatan profesional gitu, sama yang ketiga adalah hambatan kultural sama technological gitu atau digital gitu. Itu kesimpulan kita. Nah, kenapa? Karena untuk struktural saja misalnya begini, kami sebut ini nanti bisa dikonfirmasi sama Mas Jamal ya. Itu indeks kemerdekaan pers kita, kendati coba Dewan Pers sudah mengeluarkan indeks kemerdekaan pers ya, yang kemudian masih kategori kalau nggak salah masih masuk kategori bebas, kita sudah dianggap bebas secara domestik, tapi secara internasional kalau kita mengacu kepada hasil risetnya Reporter Without Border, kemudian Freedom House, itu kita masih dianggap sebagai partly free, atau artinya belum bebas 100%, masih dianggap cukup bebas. Nah, kenapa?
Karena hasil temuan kami ternyata masih banyak secara regulasi itu pasal-pasal yang dianggap oleh mereka secara internasional melihat bahwa di Indonesia itu secara regulasi belum bisa dimasuk di kategori bebas gitu. Karena apa? Contoh yang sekarang paling sering digunakan adalah tentang kriminalisasi jurnalis gitu. Kaitannya dengan soal undang-undang ITE gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada laporan SafeNet itu ada 240 sejak tahun 2008 sampai 2018 itu ada sekitar 245 laporan yang menggunakan undang-undang ITE gitu. Nah, 14 diantaranya itu adalah melibatkan jurnalis dan melibatkan 7 media gitu. Nah, ini kan repot ya. Tadi sudah disinggung juga sama Prof. Suaryadi bahwa cilakanya salah satu pelaku yang terbanyak itu ternyata oleh aparat gitu. Kemudian yang kedua dilakukan oleh aparat itu 33 kasus, kemudian warga itu adalah 17 kasus, pejabat publik 7 kasus, pengusaha 6 kasus, dan belum teridentifikasi itu 6 kasus. Itu secara regulasi. Kemudian juga ada yang kaitannya dengan soal KUHP, itu juga masih banyak gitu. Undang-undang anti korupsi, undang-undang KUHP yang sekarang juga sedang dirancang, itu juga ternyata masih berpotensi mengancam kebebasan pers. Nah, ini maka kemudian secara struktural kita masih banyak menghadapi regulasi-regulasi yang berhadapan-hadapan langsung dengan kebebasan pers. Itu secara regulasi. Karena apa? Yaitu di daerah-daerah apalagi makin jauh dari pusat pemerintahan makin banyak korban dari teman-teman yang menjadi istilahnya korban terhadap regulasi yang mengancam kebebasan pers. Kemudian ada yang kemarin sempat ngehits tahun kemarin itu mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita itu bagaimana kasus Banjar hits kemudian yang akhirnya bahkan kemudian kena vonis gitu. Si wartawannya itu kena vonis gitu. Kalau nggak salah kena vonis 3 bulan penjara. Kemudian ada juga di Buton di Sulawesi Tenggara, kemudian di Sulawesi Selatan juga ada, di Batubara di Sumatera Utara juga ada yang melibatkan pejabat pemerintah daerah yang mengadukan ke jurnalis karena pemberitaannya. Ini kalau kemudian ini tidak segera mendapat perhatian dari para pemangku pers, ya, terutama mitra-mitranya Dewan Pers, maka saya rasa ini akan terus terjadi. Karena apa? Karena ya terus terang kan sebenarnya kalau kita dari sisi dibandingkan dengan zaman Orde Baru kan sebenarnya kan kebebasan pers sekarang sudah sangat bebas sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada bagaimana ekosistem yang kita bandingkan ya, ketika saya dulu ketika masih jadi wartawan zaman Orde Baru itu, waduh itu dulu untuk wawancara pejabat itu susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang, kayaknya sekarang bukan tantangan lagi deh gitu loh. Ada narasumber yang kayaknya susah diwawancara, kayaknya nggak mungkin deh sekarang. Sangat beda gitu. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi iklim kerja sebenarnya udah sangat bebas menurut saya. Hanya sayangnya itu masih banyak pejabat-pejabat publik, pejabat daerah gitu, aparat gitu yang masih belum bisa mengerti tentang value atau tentang betapa pentingnya kemerdekaan pers. Itu secara struktural. Nah, kemudian ada yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah jadi ada di beberapa daerah itu mulai ada semacam kayak tadi mungkin kalau bahasanya Mas Arifin adalah ekosistem bisnis gitu ya, secara eksternal. Jadi sekarang ada tren teman-teman itu kan sekarang karena apalagi sekarang ya zaman pandemi seperti ini, eksistensi pers itu yang kemudian sekarang kalau nggak salah tadi diangkat sama headline Kompas ya, dalam rangka memperingati Hari Pers. Itu ekosistem pers sekarang sedang sangat tidak sehat. Artinya gini. Artinya kalau pers itu berdiri sendiri, stand alone sebagai bisnis pers, itu kayaknya sangat berat. Gitu. Sangat berat. Nah, maka kemudian banyak teman-teman yang kemudian akhirnya mengambil bagaimana dia survive, ada semacam kayak dalam tanda petik gitu ya. Itu pers-pers lokal itu kemudian melakukan namanya kontrak.
kontrak istilahnya kontrak kerjasama pemberitaan dengan pemerintah daerah. Hanya saja yang kemudian terjadi ada potensi gitu, ada kekhawatiran dalam kontrak itu kemudian baik tertulis maupun tidak tertulis gitu ya, itu ada semacam kayak general agreement gitu bahwa mereka tidak lagi boleh memberitakan berita-berita yang negatif dari daerah tersebut, terutama dari pemerintah daerah. Nah ini kan bahaya. Nah kalau begitu mereka ada yang dalam tanda petik gitu ya, jangankan menyerang gitu, mengontrol saja gitu yang dianggap kemudian oleh pemerintah daerah dianggap itu merugikan, mereka kontraknya akan diputus. Nah ini tentu sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan lokal di daerah. Karena apa? Karena perusahaan pers daerah kan sangat bergantung kepada sangat bergantung sama APBD. Nah ini yang secara struktural ini juga itu membahayakan. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita lebih lanjut itu teman-temannya, karena kan sekarang yang langsung bersinggungan dengan pendataan pers daerah kan Dewan Pers, dan itu salah satunya kalau nggak salah ketuanya Mas Jamal. Nah itu secara struktural. Nah secara kultural itu juga menarik karena apa? Karena banyak sekarang jadi semenjak memang ini sebenarnya persoalan klasik bahwa semenjak reformasi itu maka perusahaan pers itu tumbuh subur gitu, bak di musim hujan gitu, bak cendawan di musim hujan di mana-mana. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita gitu. Mungkin satu-satunya negara yang mempunyai jumlah media ribuan mungkin hanya di Indonesia. Ini kayaknya bisa masuk Guinness Book of Records nih. Kayaknya karena apa? Wah itu luar biasa. Nah ditambah lagi sekarang kemudian karena apa? Karena selain kemudian di Undang-Undang Pers itu tidak lagi mensyaratkan tentang SIUP, tentang surat izin usaha menerbitkan pers, udah nggak ada. Syaratnya yang penting adalah asal badan hukum. Mereka bisa mengadakan menerbitkan pers gitu, tetapi kemudian ini kebablasan karena apa? Karena kemudian banyak istilahnya waktu itu Pak almarhum Leo Batubara selalu mengatakan banyak media abal-abal gitu yang nggak jelas gitu, sehingga kemudian tiba-tiba dia muncul, apalagi ditopang sekarang dengan adanya era digital. Mereka tidak membutuhkan percetakan, tidak membutuhkan koran fisik, mereka hanya biayanya sangat murah. Bermodalkan website, dia bisa dia tinggal ditambahin kom atau ID, mereka sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan pers. Nah, cilakanya kemudian masih banyak pejabat-pejabat daerah yang belum paham tentang itu, tentang aturan perusahaan pers. Karena apa? Karena di undang-undang di peraturan perusahaan pers itu sudah jelas ada pedoman dulu, ada aturan bagaimana syarat mendirikan perusahaan pers. Yang saya masih ingat adalah selain badan hukum, karena ternyata masih banyak yang ternyata bukan badan hukum gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita data, syarat salah satu pendirian perusahaan pers itu sebenarnya adalah PIMNET-nya itu dia harus berkategori wartawan utama. Kalau enggak wartawan utama, nanti bisa dikoreksi sama Mas Jamal, itu mestinya dia belum bisa mendapat legalitas dari Dewan Pers. Sehingga ini Dewan Pers sudah sangat bagus, ada program namanya sudah meluncurkan tentang peraturan perusahaan Dewan Pers, kemudian dia juga sudah meluncurkan tentang UKW. Ini semuanya sebagai sebuah alat gitu untuk bagaimana membuat supaya media kita profesional. Nah, karena apa? Karena itu tadi banyak perilaku secara kultural gitu ya, sehingga kemudian pernah waktu itu ada joke siapapun sekarang asal bermodal kartu pers itu mereka sudah menganggap dirinya sebagai wartawan. Ini kan kacau. Padahal sebenarnya kan profesi wartawan itu kan profesi yang terhormat, profesi yang mulia, sehingga seharusnya sangat ketat. Karena apa? Ini nggak beda sama dengan dokter sebenarnya. Kalau profesi dokter itu kan tidak semua orang, bahkan dokter itu sangat ketat.
meskipun dia sudah lulus dari Fakultas Kedokteran, tapi kalau dia belum melakukan koas, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa itu, maka dia belum bisa mendapatkan izin praktek. Nah, izin praktek ini diperoleh dari mana? Dari ID. Gitu. Sehingga sangat ketat. Nah, ini beda dengan wartawan. Wartawan itu sekarang seolah-olah gitu, asal mereka sudah mengantongi kartu pers, publik menganggap itu sudah jadi wartawan, karena bukan. Nah, ini mungkin tantangan yang mesti dijawab nanti sama Mas Jamal gitu, dari Dewan Pers. Bagaimana mengatasi ini sehingga kemudian orang itu tidak kemudian enak saja ngaku-ngaku sebagai wartawan gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan sosial media. Ada waktu saya di Dewan Pers itu ada yang kemudian waktu itu komplain karena menganggap dia sebagai blogger itu karena blogger, karena apalagi sekarang ada YouTuber juga gitu kan. Mungkin ya dia menganggap dirinya sudah sebagai wartawan, padahal kan enggak. Sebagai sebuah profesi itu dia mempunyai syarat-syarat profesional. Nah, syarat-syarat profesional itu Dewan Pers sudah punya tools namanya uji kompetensi wartawan, tapi nampaknya masih belum bisa efektif. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita lebih lanjut apa penyebabnya gitu. Ini saya mengutip kalau nggak salah ini dari Mas ini ada sekitar jumlah media online itu kalau kata nggak salah sekarang 45.000 media katanya. Sementara yang terverifikasi sama Dewan Pers itu baru 700 media. Ini kan bayangkan, ini kan luar biasa bagaimana caranya mengawasi itu sehingga kemudian profesi wartawan menjadi profesi yang terhormat. Itu secara kultural, kemudian juga masih banyak juga teman-teman yang kemudian dengan model yang sifatnya istilahnya apa ya? Istilahnya mereka banyak dijadikan semacam kayak apa ya? Mitra gitu atau partner kerja gitu sama media-media, tapi kemudian mereka tidak punya kontrak kerja. Nah, ini kan bahaya sehingga kalau terjadi apa-apa, maka kemudian kasihan itu si istilahnya apa nggak tahu apakah stringer atau koresponden atau apa kalau dalam bahasa teman-teman daerah sih namanya tuyul gitu kan. Kita gunakan hasil jasa mereka, tapi kemudian perusahaan tidak mengakuin dia sebagai perangkatnya atau aparatnya media. Nah, ini bahaya. Jadi menurut saya ke depan ini harus ada semacam kayak aturan main yang jelas gitu sehingga kemudian mereka ini benar-benar mendapat perlindungan secara profesional. Karena apa? Karena apalagi di saat pandemik semacam ini mereka kasihan. Nah, itu secara kultural, jadi banyak perilaku baik secara profesional maupun secara institusional itu yang masih belum menunjukkan perilaku yang sehat dan membanggakan. Padahal sekali lagi profesi wartawan adalah profesi yang terhormat. Saya sering mengatakan ini adalah profesi wartawan itu adalah guru bangsa, guru masyarakat. Nah, ini kan artinya kan apa? Artinya kan mereka butuh prasyarat-prasyarat untuk bisa menjadi wartawan gitu, bukan sekedar bermodalkan dari kartu pers saja. Itu secara kultural. Nah, yang secara teknologikal atau digital itu tadi udah disinggung sama Prof. Aryadi, Mas Arus Utomo, itu memang sekarang ada semacam kayak ancaman gitu ya, ancaman generasi. Kebetulan anak-anak saya itu adalah generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Itu mereka sudah tidak lagi pernah. Saya kebetulan masih langganan Kompas, Tempo gitu ya. Ketika masih ada cetak gitu. Majalah kalau sekali-sekali saya beli, saya letakin di meja. Itu sama sekali mereka tidak pernah sentuh. Karena apa? Karena mereka kemudian saya tanya loh, Dek kamu kalau konsumsi berita apa? Ya saya tinggal cari aja, kadang dapat dari Line Today, kadang dapat dari WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Mereka memang benar-benar sudah semuanya itu dari gadget gitu, tidak dari media cetak. Nah, ini kan bahaya. Nah, kemudian tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya sempat ngomong dengan beberapa teman wartawan. Nampaknya sebagai indikator nih media mainstream cetak yang masih terbit kayaknya tolong nanti dikoreksi Mas Arif dan Mas Jamal. Setahu saya tinggal Media Indonesia, Kompas, Republika, Rakyat Merdeka mungkin ya, sama Bisnis Indonesia, sama satu lagi apa? Kontan mungkin ya, Kontan. Sindo.
nggak banyak, gitu. Nggak banyak. Pos kota saya dulu waktu zaman-zaman mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu saya masih dulu sering langganan, terutama Sabtu Minggu untuk melihat iklan kolom kecil itu. Kemarin sekitar sebulan yang lalu saya kaget ketika saya melihat iklan kecil itu tinggal 1/4 halaman. Kalau nggak salah. Aku pikir, wah, dan ternyata betul, kalau nggak salah sekarang pos kota udah nggak terbit lagi ya, kalau nggak salah. Sudah nggak ada lagi kayaknya. Kayaknya sudah nggak ada. Nah, ini kan artinya apa? Artinya memang ini ada ancaman serius gitu. Media mainstream ini ada ancaman serius. Padahal sebenarnya justru di tengah situasi posmo seperti ini, itu kan sebenarnya justru media mainstream itu menjadi penting. Maka temuan kami kemarin itu menjadi semacam kayak apa ya? Menjadi semacam bahwa ini negara harus aware gitu. Dalam hal ini dibagi oleh pemerintah karena apa? Karena justru media mainstream itu menjadi verifikator, menjadi semacam kayak clearinghouse informasi. Sehingga ketika saya sering ada komplain di WA grup gitu yang kebetulan saya ikutin karena mereka tahu saya adalah pensiunan wartawan gitu ya. Mereka selalu bertanya ke saya, kemudian saya kemudian memberi semacam kayak masukan gitu, saran, udahlah, pokoknya segala informasi yang dari sosmed anggap itu hoax. Karena apa? Karena sosial media tidak ada hierarkis verifikasi. Beda dengan media mainstream. Media mainstream itu ada hierarki verifikasi. Dari Slinger kemudian ke reporter kemudian ke redaktur kemudian ke redpile kemudian ke Pimpret kan gitu kan. Ini hierarkisnya ada gitu. Kalau di TV juga sama kan, dari reporter kemudian ke asisten produser kemudian ke executive producer. Ada sekitar 3-4 jenjang verifikasi yang dilalui. Tapi kalau di sosial media nggak ada gitu. Nah, ini saya selalu sampaikan, udahlah, pokoknya segala informasi yang datang dari sosial media, apakah itu YouTube, Instagram, Twitter, apalagi Facebook, semua sekarang TikTok gitu, anggap aja itu hoax. Terus gimana mas caranya ngecek? Searching di Google, cek. Kalau itu di situ tertulis media-media mainstream, misalnya kompas.com, mediaindonesia.com atau sidu.com atau detik.com atau apapun itu, atau emitennews.com gitu ya, maka itu baru benar. Karena apa? Karena itu dijamin ada jenjang verifikasi. Nah, itu ancaman serius. Ya. Sinyalnya. Halo? Ada tangkap ya. Jadi temuannya. Halo. Dan lain sebagainya yang menjadi indikator hambatan dalam kebebasan pers dalam catatan Bappenas ya. Nah, tadi saya ingin menggarisbawahi satu penting ya. Mas Dani, satu lagi. Oh iya, silakan. Satu lagi untuk closing bahwa ada yang paling penting sebenarnya, yang paling penting itu adalah, jadi intinya gini, dari temuan kami itu adalah idealisme itu ternyata harus ada yang menyemai dan merawat. Nah, ini yang paling penting, termasuk kebebasan pers. Itu kan turunan dari sebuah idealisme dalam sebuah konteks kenegaraan. Nah, ini ternyata ini membutuhkan biaya. Untuk menyemai dan merawat idealisme ternyata butuh biaya. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang harus membiayai? Tentu negara. Ya, negara itu siapa? Apakah pemerintah, atau dewan pers, atau pengusaha, atau publik gitu. Sementara kita tahu kalau idealnya adalah, karena ini terkait dengan soal kebebasan pers, kalau mau benar-benar independen, yang membiayai idealisme harus pers itu sendiri. Tetapi fakta mengatakan, coba nanti cek ke Mas Jamal, sampai sekarang Dewan Pers itu hidupnya anggarannya bukan dari pers, bukan dari iuran pers, tetapi masih ditanggung oleh negara yang dalam hal ini kemudian dialokasikan lewat Sekjen Kominfo. Nah, ini menurut saya pertanyaan penting di diskusi, di ngobrol kita hari ini yang harus kita jawab sekarang, termasuk nanti saya harap Mas Arus Suditomo akan bisa menjelaskan itu. Idealisme ini sekarang siapa yang harus menjaga, merawat dan membiayai? Kalau di Thailand itu ada institusi namanya Health Foundation yang diambil biayanya dari Singtex, dari pajak-pajak yang pajak miras, kemudian pajak
klub, pajak rokok dan sebagainya itu diambil. Kalau nggak salah alokasinya mungkin Mas Agung Supriyo nanti bisa menceritakan, kalau nggak salah mereka mendapat anggaran sekitar 10% dari pajak itu kemudian dikasihkan kepada Health Foundation yang kemudian ini yang dipakai untuk membiayai KPI-nya Thailand, kemudian Dewan Pers Thailand dan sebagainya. Nah, di Indonesia belum punya itu. Nah, padahal ini penting. Kalau tidak ada yang membiayai ini, nah itu pertanyaannya adalah siapakah idealisme ini yang akan menyemai dan merawat. Terima kasih Mas Dhani dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bekti Nugroho. Jadi temuan-temuannya hampir sejalan ya dengan apa yang ditemukan Mas Arief di lapangan. Jadi setelah kemudian secara virtual keliling Indonesia, data-datanya cukup membuat kita juga ingin mendengar lebih jauh nih. Saya ingin sebelum ke Mas Agung, saya ingin ke Mas Jamal dulu. Dari tadi udah sebut-sebut dulu sama Mas Bekti. Tapi tadi ada satu hal yang saya garis bawahi, peringkat kebebasan pers di negara kita. Saya tidak tahu ini research-nya dari mana. Reporter Without Borders kalau nggak salah tadi disebutkan ya, kita ada di posisi 123 atau 124. Itu tahun lalu. Tahun ini kita di posisi 119. Berada di bawah Malaysia dan Timor Leste. Tapi di satu hal ini bisa menjadi sebuah catatan penting ya buat Dewan Pers. Kita memahami, jadi Dewan Pers itu menangani kasus sektor publik, verifikasi perusahaan media, sampai uji kompetensi wartawan. Tapi satu hal yang tadi disampaikan Mas Bekti adalah pentingnya untuk melindungi kebebasan pers. Benar nggak kritik itu bahwa bukan hanya etik aja, perlindungan terhadap kebebasan pers itu sangat minim dilakukan oleh Dewan Pers. Mas Jamal silakan.